tips-tips untuk melatih mindful. Yang pertama apa? Coba teman-teman mengembangkan hobinya masing-masing, kreativitasnya. Menggambar, mungkin yang pintar gambar, yang coba menggambar. Jadi kreativitas itu penting untuk apa? Kesehatan mental. Kalau kita kreatif saat kita sedang berkreasi, ini kan pikiran kita lebih banyak istirahat. Hidup kita ruwet itu kan tadi saya bilang banyak karena pikiran kita yang tidak terkendali. Entah itu mikir masa lalu atau khawatir masa depan. Tapi ketika kita kreatif, gambar misalnya, itu ya fokus kita sepenuhnya pada gambar tadi. Atau mewarnai. Sekarang kan banyak itu di toko-toko buku itu yang aspek mewarnai. Itu kan membuat kita fokusnya ke situ. Atau yang mungkin punya keahlian apa, atau ingin tanam-menanam, atau ingin memelihara binatang apa, dan lain sebagainya, silahkan. Punya hobi apa, kreativitas apa, kembangkan. Saat kita asik dengan hobi kita, itu pikiran lebih rileks. Ini tipsnya saja dalam rangka sebelum kita terjun menikmati hidup yang lebih serius. Ayo kita latih mengistirahatkan pikiran. Jadi kalau pikiran pas lelahnya luar biasa, tidak bisa kita tepis, tidak bisa kita singkirkan kegelisahan-kegelisahan itu, ayo kreatif. Mungkin mengembangkan hobi, mungkin melakukan apa. Pak, tapi saya tidak bisa Pak gambar Pak. Ya gambar untuk diri sendiri, nggak usah ditunjukin orang deh. Ya gambar-gambar dilihat-lihat sendiri, terus atau mewarnai saja lah kalau nggak bisa gambar. Itu mudahnya bisa. Jadi kembangkan kreativitas. Atau boleh jalan-jalan. Jalan-jalan itu ya keluar-keluar, touring-touring. Tapi dengan tujuan ingin menikmati suasana saja. Ini mengistirahatkan pikiran. Kadang-kadang kan kita ini agak over. Maunya santai-santai, tapi begitu keluar masih mikir. Mungkin touring bareng-bareng teman, nanti di luar harusnya asik menikmati suasana, malah diskusi politik, malah bahas tugas-tugas, malah tidak jadi asik. Ayo perhatikan jalan-jalan di luar. Lihat sekeliling, lihat apa yang terjadi, lihat indahnya suasana. Bila perlu, HP-nya, ponselnya tidak ditengok, bila perlu ditinggalkan. Karena biasanya yang hari ini yang sering mengganggu itu ya HP. Jadi momen-momen asik itu bisa bubar ketika kita buka HP. Lagi enak santai-santai, buka Instagram, ada orang ngapain terus kita terdistraksi, kita terstimulasi untuk jadi marah, jadi tersinggung, jadi tidak fokus lagi. Bolehlah dalam sehari kita menyapih HP kita untuk tidak melulu jadi yang kita pegang. Ada lagi, ini menarik. Kalau ini sebenarnya saya ambil dari Imam Ghazali nanti di salah satu kitab beliau tentang manfaat alam semesta. Itu adalah di antara manfaatnya langit. Itu kalau kita sedang galau, sedang susah, coba keluar, tataplah luasnya langit. Atau ya kalau di Imam Ghazali ya langit malam boleh. Langit malam itu kan indah. Setelah ini teman-teman boleh keluar, coba lihat indahnya langit malam. Nikmati saja, tidak usah di-judgment, tidak usah, wah ini kalau zaman dulu tidak ada listrik lebih asik, ini tidak usah mikir aneh-aneh lah, dinikmati saja, apa adanya saja. Apa yang ada di sekeliling kita. Tidak usah, wah menyesal dulu kalau di kampung gini masih ada suara-suara jangkrik, masih ada suara kodok, sekarang sudah tidak ada. Itu sumpek lagi nanti kalau mikir begitu. Dinikmati saja apa adanya. Nah, jadi kita keluar menikmati yang ada di sekeliling kita. Kemudian boleh juga tipsnya, jadi ini dalam rangka mengistirahatkan pikiran sebenarnya, biar kita lebih sadar, lebih mindful. Ayo kita nikmati
apapun yang sedang kita jalankan. Mencuci kah, atau bikin kopi, mungkin ada yang bikin kopi sekarang untuk ngaji, coba nikmati proses bikin kopi itu sejak awal. Sejak naruh kopi, menyeduh kopi, membau betapa sedap aromanya, uap hangatnya menyentuh wajah kita, kemudian kita seruput sedikit-sedikit, itu sebenarnya indah. Tapi kita sering cuek dengan proses ini. Yang teh ya teh, yang cemilan mungkin makanannya dipegang, dilihat, kemudian dirasakan sedikit demi sedikit. Ini hidup ini akan indah. Kita itu sering pikiran selalu kemana-mana, kenikmatan, keindahan hidup di sekeliling kita terlewatkan. Ada lagi tipsnya, yo. Ayo fokus pada satu hal di satu waktu. Nah, ini menarik. Jadi karena biar tidak terdistraksi kemana-mana. Ada lagi cara yang banyak disarankan, yaitu menulis diari. Diari ya, Pak Mas Kleru membacanya diari. Buku harian. Jadi mungkin generasi hari ini itu sudah tidak familiar lagi dengan buku harian. Mungkin sekarang ya kenalin blog, Instagram, Twitter, Facebook. Jadi tempat curhatnya itu anak-anak hari ini banyak di media sosial. Yang itu ya dibaca orang banyak. Kesadaran bahwa ini nanti dibaca orang banyak itu membuat kita sering tidak otentik. Kita sering lebih banyak pencitraannya. Jadi boleh teman-teman mungkin mulai besok beli saja buku harian, ya buku biasa saja, kan banyak diari-diari buku harian itu, untuk sebagai ekspresi, sebagai wadah apa yang kita rasakan. Ada istilah namanya gratitude journal. Gratitude journal itu teman-teman enggak harus membuat 1000 kata kayak yang diminta MJS itu jadi tulisan, enggak harus begitu, nanti terlalu panjang akhirnya bertele-tele. Enggak. Gratitude journal itu bisa cuma 1 kalimat, bisa 2 kalimat. Biasanya yang diisi di situ 3 hal terbaik yang aku lakukan hari ini apa. Misal, itu contoh saja. Hari ini ada 3 hal yang menurutku istimewa. Baik. Yang pertama, aku bisa sholat subuh tepat waktu. Biasanya belandang, misalnya ini contoh. Yang kedua, aku bisa membuat temanku senang tertawa. Biasanya temanku ini marah-marah terus saya. Alhamdulillah aku sukses membuat dia tertawa hari ini. Yang ketiga, aku bisa tahan misalnya ngaji filsafat ini 2 jam. Padahal biasanya ya setengah jam mengantuk sudah misalnya. Alhamdulillah malam hari ini bisa 2 jam. Ini 3 kalimat ini saja itu lumayan. Untuk melatih kita apa? Mindful. Hidup dengan penuh kesadaran. Yang level mahasiswa mungkin tidak hanya 3 kalimat, bisa lebih panjang. Dan ini momen privat kita. Jadi momen kita menikmati hidup kita. Memang sekarang difasilitasi banyak sih oleh online media. Tapi biasanya kalau media sosial atau yang sifatnya online itu kita kan ngerti itu bisa dibaca orang sehingga kadang-kadang kita banyak pencitraannya. Tidak otentik sebagaimana yang kita rasakan.